Ruangan itu terasa semakin sempit saat Pak Hendra menutup pintu di belakangku. Aku, Rina Wijaya, duduk di kursi kulit hitam di kantor pribadi sahabat ayahku yang juga anggota Dewan Direksi Nusantara Group, perusahaan keluarga yang selama ini kujalani sebagai manajer pemasaran. Rina, duduklah. Ini bukan rapat bisnis, katanya dengan suara rendah tapi tajam, mata tua itu menatapku seperti menilai. Ayahmu bilang kamu punya masalah. Masalah besar. Kamu suka perempuan, ya? Sinta itu. Pacarmu. Jantungku berdegup kencang. Bagaimana dia tahu? Baru minggu lalu kami bertemu diam-diam di kai kecil di Kemang. Aku tidak menjawab, tanganku diam-diam menekan tombol rekam di ponsel yang kusimpan di saku jas. Ini demi masa depanmu, demi kehormatan keluarga. Di Indonesia ini, hal seperti itu tidak boleh. Kalau tersebar, karirmu habis. Dewan akan rapat darurat. Ubah sikapmu sebelum terlambat. Kata-katanya seperti pisau. Aku merasa dunia berputar. Pak Hendra terus berbicara, menyebut nama ayahku yang sedang di Singapura, menyebut skandal yang bisa menghancurkan kontrak besar dengan investor Jepang. Kamu harus nikah dengan laki-laki baik-baik. Sinta itu racun. Putus sekarang atau aku yang akan laporkan ke dewan. Setiap kata terasa seperti ancaman langsung. Aku diam saja, tapi rekaman terus berjalan. Di luar, suara klakson Jakarta terdengar samar, mengingatkanku bahwa hidupku baru saja berubah selamanya. Malam itu, setelah keluar dari ruangan dengan kaki gemetar, aku langsung pulang ke apartemen kecil di Sudirman. Sinta sudah menunggu, wajahnya cerah seperti biasa. Bagaimana meetingnya, sayang, tanyanya sambil memelukku. Aku tidak bisa cerita langsung. Tekanan di dada terlalu berat. Biasa saja, jawabku bohong. Tapi dalam hati, aku tahu rekaman itu bom waktu. Besok pagi, ayahku telepon dari luar negeri, suaranya dingin. Pak Hendra bilang kamu perlu nasihat. Dengar dia, Rina. Jangan buat malu keluarga. Kata-kata itu membuatku sadar, pilihan yang kuambil hari ini bukan lagi soal cinta, tapi soal bertahan hidup di dunia yang tidak menerima aku apa adanya. Sinta melihat perubahan di mataku. Ada apa? Kamu aneh hari ini. Aku menggeleng tapi benakku penuh pertanyaan. Haruskah aku hapus rekaman itu dan diam saja, atau simpan sebagai senjata terakhir? Tekanan baru saja dimulai, dan aku merasa seperti berjalan di atas tali yang siap putus kapan saja. Pagi berikutnya, kantor sudah ramai dengan gosip samar. Beberapa rekan menatapku aneh saat aku masuk ke ruang rapat. Pak Hendra duduk di ujung meja, senyumnya dingin seperti biasa. Rina, kita lanjut proyek kemarin, katanya seolah tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu, dia sedang menguji. Rekaman di ponselku terasa panas di saku. Sepulang kerja, ayahku Ideo Chal. Wajahnya lelah tapi marah. Pak Hendra cerita semuanya. Kamu harus berhenti dengan Sinta itu. Ini demi perusahaan, demi nama Wijaya. Kalau tidak, kontrak dengan investor bisa batal. Mereka konserati. Aku menelan ludah. Perusahaan ini yang membiayai kuliahku, yang memberi aku jabatan di usia 28 tahun. Diam berarti selamat, tapi hati ini menolak. Sinta datang malam itu dengan makanan auritku dari warung Padang. Kami duduk di balkon apartemen, angin malam Jakarta bertiup lembut. Kamu kelihatan stres. Cerita dong, pintanya sambil memegang tanganku. Aku hampir cerita, tapi ingat ancaman Pak Hendra. Hanya pekerjaan, kataku lagi. Hubungan kami yang selama 2 tahun ini selalu rahasia mulai terasa rapuh. Sinta bekerja sebagai desainer Grace Relance, hidupnya tenang, tapi kalau nama kami tersebar,
dia juga akan kena dampak. Malam itu aku mendengarkan rekaman diam-diam, suara Pak Hendra jelas, "Kamu lesbian, itu dosa besar. Ubah atau karirmu selesai." Kata-kata itu membuat darahku mendidih. Tapi kalau aku keluarkan, ayahku akan marah besar, keluarga besar di Bandung akan ribut, dan media mungkin ikut campur. Pagi harinya, berita kecil muncul di grup WhatsApp kantor. Ada rumor orientasi seksual salah satu manager. Jantungku hampir copot. Siapa yang bocorkan? Pak Hendra. Aku langsung telepon Sinta. Kita harus hati-hati sekarang. Suaranya khawatir. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku tidak jawab langsung. Keputusan pertama datang saat Her memanggilku siang itu. Ada keluhan tentang perilaku pribadi. Kamu bisa jelaskan? Aku berdiri tegar, tapi dalam hati memilih, lindungi diri atau lindungi Sinta. Tekanan keluarga makin kuat. Ibu menelepon sore itu menangis. "Rina, jangan buat ayah sakit. Nikah saja dengan anak teman Pak Hendra." Dunia terasa menutup. Rekaman itu masih aman di ponsel, tapi berapa lama lagi aku bisa tahan? Sinta mulai curiga, matanya penuh tanya setiap kali kami bertemu. Cinta kami yang dulu penuh tawa kini penuh ketakutan. Setiap malam aku bertanya pada diri sendiri, apakah diam adalah cara terbaik, atau justru akan menghancurkan kami berdua perlahan. Skandal kecil itu meledak lebih cepat dari dugaan. Sebuah akun Twitter anonim memposting foto samar aku dan Sinta di KAI minggu lalu, dengan caption "Jemanager Nusantara Group punya rahasia besar." Dalam hitungan jam, grup karyawan ramai. Pak Hendra memanggilku lagi ke ruangannya. "Lihat apa yang kamu picu." Investor Jepang telepon, minta penjelasan. "Hapus hubungan itu sekarang, atau aku terpaksa usulkan pemecatan." Aku duduk diam, tangan gemetar memegang ponsel. Rekaman masih ada. "Saya tidak salah, Pak," jawabku pelan tapi tegas. "Ini kehidupan pribadi." Dia tertawa sinis. "Di Indonesia, pribadi bisa jadi publik kalau merusak nama baik perusahaan." Pulang kerja, aku cerita semuanya ke Sinta di apartemen. Air matanya jatuh. "Kenapa tidak bilang dari awal? Aku bisa mundur kalau ini bahayakan karirmu." Itu pilihan kedua yang paling sulit. Lindungi dia dengan putus, atau bertahan dan hadapi bersama. Aku memilih yang kedua. Kita hadapi bareng. Tapi keluarga tidak tinggal diam. Ayah pulang mendadak dari Singapura, langsung ke apartemenku. "Kamu bikin malu." Pak Hendra bilang dia sudah nasihati baik-baik. Suaranya menggelegar. Sinta bersembunyi di kamar, mendengar semuanya. Malam itu kami bertengkar hebat. "Pilih aku atau keluargamu?" tanya ayah sebelum pergi. Media mulai mendekat. Seorang wartawan dari tabloid online menelepon, minta konfirmasi. Aku tolak, tapi tekanan naik. Di kantor, rekan kerja mulai menjauh. Proyek besar tertunda. Aku duduk di meja kerja, memandang rekaman di ponsel. Kalau aku kirim ke dewan, semuanya berubah. Tapi risiko kehilangan segalanya terlalu besar. Sinta memelukku malam itu. "Apapun keputusanmu, aku dukung. Tapi jangan diam terus, itu akan bunuh kita pelan-pelan." Kata-katanya seperti pukulan. Pagi berikutnya, dewan mengadakan rapat tertutup. Pak Hendra memimpin. Aku dipanggil masuk. "Rina, ini kesempatan terakhir. Tanda tangani surat pernyataan bahwa kamu akan memperbaiki diri." Aku menolak. Saya tidak akan bohong tentang siapa saya. Suasana tegang. Saat itu aku tahu rekaman ini harus keluar. Tapi kapan dan bagaimana? Keputusan itu seperti bom di tangan.
Media di luar kantor mulai berkumpul. Keluarga mengancam putus hubungan. Hubungan dengan Sinta mulai retak karena aku terlalu sibuk melindungi semuanya sendirian. Setiap detik terasa seperti menunggu ledakan. Rekaman itu akhirnya bocor. Bukan aku yang sengaja upload, tapi entah bagaimana file audio anonim muncul di grup internal perusahaan lalu menyebar ke media. Suara Pak Hendra jelas, ancaman, kata-kata diskriminasi, tekanan untuk ubah siat. Dalam 24 jam, berita meledak di semua portal. Skandal diskriminasi di Nusantara Group, rekaman pejabat tekan karyawan lesbian. Judul-judul itu seperti pisau. Saham perusahaan turun 8% dalam sehari. Investor Jepang mundur. Ayahku menelepon marah besar. Kamu yang bocorkan. Kamu hancurkan semuanya. Aku duduk di apartemen, tangan dingin. Sinta di sampingku, wajah pucat. Ini terlalu besar, Rina. Aku takut. Media mengepung kantor dan apartemen. Aku dipanggil ke rapat darurat dewan. Pak Hendra duduk dengan muka merah. Ini fitnah. Rekaman itu palsu, katanya. Tapi bukti sudah jelas. Wartawan di luar berteriak pertanyaan tentang hak di Indonesia. Tekanan publik naik. Hak asasi mulai ikut campur. Aku menghadapi pilihan paling berat, mundur diam-diam untuk selamatkan perusahaan, atau bertahan dan tuntut keadilan. Sinta bilang, jangan mundur. Ini bukan salahmu. Tapi keluarga mengancam warisan. Ayah bilang kalau kamu lanjut, anggap aku tidak punya anak. Malam itu kami bertengkar hebat dengan Sinta. Kamu selalu lindungi aku, tapi siapa yang lindungi kamu, katanya menangis. Tekanan media membuat kami jarang bertemu. Ada ancaman pembunuhan anonim di media sosial. Perusahaan mulai proses hukum terhadapku atas pembocoran rahasia. Tapi rekaman itu membuktikan sebaliknya. Pengacara menghubungiku. Ini bisa jadi kasus besar. Tapi kamu harus siap kehilangan segalanya. Aku melihat foto kami berdua di dinding. Cinta yang dulu bahagia kini penuh luka. Dewan rapat lagi. Kali ini, investor lokal mulai desak minta maaf publik. Pak Hendra mulai goyah. Tapi aku masih di ambang kehancuran. Setiap keputusan terasa seperti memilih antara hidup atau mati secara kehormatan. Media terus mengejar. Keluarga menutup pintu. Sinta mulai ragu, mungkin kita jeda dulu sampai reda. Kata-kata itu menghancurkan. Tapi aku tahu, rekaman itu sudah mengubah segalanya. Tidak ada jalan mundur. Tuntutan hukum resmi datang. Perusahaan gugat aku atas pelanggaran kontrak dan pencemaran nama baik. Tapi dan publik balik mendukung. Demo kecil di depan kantor menuntut keadilan untuk karyawan LED. Aku duduk di ruang pengacara, dokumen tebal di depan. Kamu punya bukti kuat, tapi keluarga dan perusahaan punya kuasa besar, kata pengacara. Sinta semakin menjauh. Teleponnya jarang diangkat. Aku capek, Rina. Setiap hari ada paparai. Keluargaku juga ditekan. Suaranya lelah. Itu pukulan terberat. Aku hampir menyerah. Ayah datang ke apartemen malam itu, mata merah. Hentikan ini. Minta maaf ke Pak Hendra. Kami bisa selesaikan diam-diam. Aku menolak. Ini bukan soal aku saja, Pak. Ini soal ribuan orang seperti aku yang diam karena takut. Kata-kataku membuatnya pergi dengan pintu dibanting. Di kantor, rekan kerja terpecah. Beberapa dukung diam-diam, yang lain menjauh. Dewan direksi rapat maraton. Saham terus turun. Media nasional angkat isu diskriminasi di dunia korporat Indonesia.
Pak Hendra mulai mundur dari posisi. Tapi tekanan pada hubunganku dengan Sinta mencapai puncak. Kami bertemu di taman rahasia di Tebet. Aku masih cinta, tapi aku takut masa depan kita, katanya sambil menangis. Aku peluk dia erat. Kita lawan bersama. Keputusan terakhir, aku kirim rekaman lengkap ke pengadilan dan media besar. Besoknya, berita meledak lagi. Direksi Nusantara Group terbukti diskriminasi. Investor mundur total. Dewan panik. Mereka hubungi pengacaraku. Kita bisa damai. Tapi aku minta maaf publik dari mereka, bukan sebaliknya. Keluarga memutus kontak total. Ibu kirim pesan singkat, kamu bukan anakku lagi. Sinta di sampingku, tangannya gemetar. Kamu berani sekali. Tapi apa harganya? Hidupku hancur, tapi rasanya benar. Proses pengadilan dimulai. Media terus mengikuti. Tekanan tidak berkurang, malah bertambah. Tapi untuk pertama kali, aku merasa bebas. Sidang akhir tiba. Ruang pengadilan penuh wartawan. Pak Hendra duduk di bangku saksi, wajahnya pucat. Rekaman diputar lagi di depan hakim. Suaranya yang dulu mengancam kini menjadi bukti. Dewan direksi lengkap hadir. Setelah 3 jam, hakim putuskan, perusahaan kalah. Mereka diwajibkan minta maaf publik dan bayar ganti rugi. Pagi berikutnya, konferensi pers digelar. Ketua Dewan berdiri di depan kamera. Kami salah. Kami minta maaf kepada Rina Wijaya dan seluruh komunitas yang terdiskriminasi. Kebijakan perusahaan akan diubah. Kata-kata itu terdengar di seluruh Indonesia. Pak Hendra mundur diam-diam, saham mulai stabil lagi. Ayahku masih diam, tapi ibu kirim pesan, kamu kuat. Sinta kembali sepenuhnya. Kami duduk di balkon apartemen yang sama, angin malam Jakarta terasa lebih segar. Kamu selamatkan kami berdua, katanya sambil memegang tanganku. Tapi harga yang dibayar mahal, pekerjaan baru harus dicari, keluarga masih dingin, media masih sesekali mengejar. Aku sekarang bekerja di startup kecil yang lebih terbuka. Hidup berlanjut, tapi luka masih ada. Di akhir hari, aku memandang langit Jakarta yang penuh lampu. Keputusan berani itu mengubah segalanya. Apakah berani merekam dan bersuara selalu benar, atau kadang diam lebih melindungi orang yang kita cintai? Benar atau salah?